Cerita Hikmah. Di lereng pegunungan Papua yang hijau menyala seperti permata zamrud, namun menyimpan rahasia gelap yang lebih hitam dari malam tanpa bintang, Kolonel Harun lahir ke dunia yang penuh duri. Desa kecilnya, tersembunyi di dekat Jayapura, adalah tempat di mana angin pegunungan membawa bisikan roh-roh kuno, dan tanah subur itu seolah haus akan darah manusia. Ayahnya, seorang veteran perang kemerdekaan yang pernah bertarung dengan gigih melawan penjajah, akhirnya roboh bukan di medan perang, melainkan di ranjang reyotnya sendiri. Penyakit misterius itu datang tiba-tiba, demam tinggi yang membakar tubuhnya dari dalam, kulitnya menggelap seperti arang, dan matanya memerah seperti darah yang mendidih. Penduduk desa bergunjing, menyebutnya sebagai kutukan tanah adat, hukuman dari para leluhur yang marah karena ayah Harun pernah menginjak situs suci demi mencari makanan di masa paceklik. "Jangan pernah lawan hutan," kata mereka, sambil meludah ke tanah untuk mengusir roh jahat. Harun, anak bungsu yang selamat dari 6 bersaudara, tumbuh dalam pelukan kemiskinan yang mencekik seperti ular piton. Saudara-saudaranya mati satu persatu, korban keganasan alam yang tak kenal ampun. Yang pertama, kakak sulungnya, terseret banjir bandang saat mencari kayu bakar di sungai yang mengamuk. Yang kedua, adik perempuannya yang kecil, mati kelaparan di musim kemarau panjang, tubuhnya kurus kering seperti ranting pohon mati. Lalu wabah datang seperti badai hitam, menyapu desa dengan demam dan batuk darah, merenggut 3 saudaranya yang tersisa dalam seminggu. Harun kecil sering terbangun di malam hari, mendengar jeritan mereka yang sekarat dan aroma kematian yang menyelimuti rumah kayu reyot mereka. "Mengapa Tuhan membenci kita?" gumamnya pada dirinya sendiri, sambil menatap langit-langit yang bocor, di mana hujan tropis menetes seperti air mata para dewa yang marah. Ibunya, seorang dukun kampung yang ditakuti sekaligus dihormati, adalah satu-satunya benteng Harun dari kegelapan itu. Dengan rambut panjang kusut dan mata yang tajam seperti pisau ritual, ia diam-diam mempraktikkan ilmu hitam yang diwariskan dari nenek moyangnya. Di malam-malam gelap ketika angin pegunungan menderu seperti jeritan hantu, ia akan duduk di depan altar kecil dari batu dan tulang hewan, membakar dupa yang baunya menyengat seperti mayat busuk yang baru digali dari kubur. "Roh-roh hutan itu hidup, anakku," bisiknya pada Harun, suaranya serak seperti daun kering yang bergesekan. "Mereka bisa memberikan kekayaan tak terbayang, emas yang mengalir seperti sungai, minyak yang menyembur dari bumi, dan harta karun yang tersembunyi di perut gunung. Tapi mereka haus, Harun. Mereka minta tumbal yang layak, darah untuk emas, jiwa untuk kekuasaan." Harun kecil mendengarkan dengan mata terbelalak, campuran antara ketakutan dan keingintahuan yang membara. Ia pernah melihat ibunya melakukan ritual, menusuk boneka jerami dengan jarum beracun sambil bergumam mantra yang membuat api unggun menari-nari seperti makhluk hidup. Suatu malam ketika badai mengguncang desa, ibunya membawa pulang seekor kambing hitam, memotong lehernya di depan altar, dan darahnya mengalir deras, membasahi tanah yang seolah menyerapnya dengan rakus. Pagi harinya, desa mereka menemukan sepotong emas kecil di sungai, bukti bahwa roh-roh itu mendengar. Untuk melarikan diri dari lingkaran setan itu, Harun bergabung dengan tentara pada usia 18 tahun. Ia meninggalkan desa dengan 1 tas kain usang, berisi baju ganti dan sepotong roti kering, sambil menatap kembali ke rumahnya yang semakin mengecil di kejauhan. "Aku tak akan kembali sebagai pecundang," sumpahnya dalam hati. Angin pegunungan seolah menjawab dengan hembusan dingin yang menusuk tulang. Di barak militer, Harun menonjol dengan kecerdasannya yang tajam seperti pedang. Ia belajar strategi perang, memimpin pasukan kecil, dan naik pangkat dengan cepat dari prajurit biasa menjadi letnan, lalu kapten. Tapi di balik seragamnya yang rapi, hatinya tetap gelisah. Ia menikah dengan Siti, seorang wanita cantik dari desa tetangga, yang matanya hijau seperti daun hutan dan senyumnya manis seperti madu liar. Awalnya, Siti polos dan penuh kasih, memasak makanan sederhana dan menyanyi lagu-lagu adat untuk menenangkan Harun setelah hari yang melelahkan. Tapi lambat laun, ambisi suaminya meracuni jiwanya seperti bisa ular.
Kita pantas lebih dari ini, bisik Harun padanya di malam hari sambil menatap langit-langit barak yang lembab. Papua ini kaya, Siti. Emas, minyak, kayu, semuanya milik kita jika kita berani ambil. Mereka dikaruniai 2 anak, seorang putra bernama Andi yang sejak lahir sakit-sakitan, tubuhnya lemah dan sering demam tinggi seperti ayah Harun dulu. Dokter bilang itu karena malnutrisi, tapi Harun curiga itu kutukan keluarga yang mengejar. Putri mereka, Lila, yang berusia 5 tahun, sering terbangun menjerit di tengah malam, menceritakan mimpi buruk tentang bayangan hitam yang merayap di kamarnya. Tangan-tangan tak terlihat yang menyentuh wajahnya. "Ada yang menonton kita, Papa," katanya dengan suara gemetar, mata kecilnya penuh ketakutan. Harun mencoba menenangkannya, tapi dalam hati, ia tahu itu pertanda. Roh-roh yang ibunya ceritakan mulai memanggil. Gaji Harun sebagai kolonel tak pernah cukup untuk memadamkan api ambisi yang membara di dadanya. Saat ditugaskan kembali ke Jayapura, ia melihat dengan mata kepala sendiri kekayaan alam Papua yang melimpah ruah. Sungai-sungai yang berkilauan dengan serpihan emas, ladang minyak yang menyembur seperti darah bumi, dan hutan lebat yang menyimpan rahasia kuno, artefak suku-suku asli, tanaman obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit, dan gua-gua penuh permata. Tapi kekayaan itu dijaga ketat oleh pemerintah dan perusahaan asing, sementara rakyat seperti dia hanya mendapat remah-remah. Ambisi itu mulai membusuk di hatinya, seperti luka lama yang terbuka kembali, bernanah, dan berbau amis. Ia mulai bertemu dengan orang-orang teduh di malam hari, pedagang gelap, penambang liar, dan bahkan sesama tentara yang haus kekuasaan. "Papua ini milik kita," kata mereka, sambil merokok di bawah cahaya bulan yang pucat. Malam itu, di barak militer yang dingin dan sepi, angin pegunungan menderu seperti jeritan para korban perang. Harun terlelap dalam tidur gelisah, dan mimpi datang seperti kabut tebal yang menyelimuti segalanya. Ia melihat ibunya muncul dari kegelapan hutan, tubuhnya kurus dan berlumur lumpur, rambutnya menjuntai seperti akar pohon mati. Wajahnya tersenyum, tapi giginya hitam dan tajam seperti gigi binatang buas. "Waktunya, anakku," bisiknya. Suaranya bergema seperti gema di gua dalam. Ia mengulurkan tangan berlumur darah segar. Tetesannya jatuh ke tanah dan berubah menjadi koin emas yang berkilauan. Di sekitarnya, roh-roh hutan menari-nari. Wajah mereka seperti topeng kayu yang retak. Mata mereka menyala seperti bara api. "Darah untuk emas," ulang ibunya. Semakin mendekat, napasnya panas dan busuk. Harun mencoba lari, tapi kakinya seperti terikat akar, dan mimpi itu semakin nyata. Darah mengalir dari langit, membasahi tubuhnya. Harun terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin yang menetes seperti air hujan. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum perang yang memanggil. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar, tapi matanya berbinar seperti mata harimau yang siap menerkam. Mimpi itu bukan mimpi biasa, itu panggilan. Jalan menuju kekayaan telah terbuka lebar, tapi ia tahu harganya mahal, darah, jiwa, dan mungkin segalanya yang ia miliki. Di luar jendela, hutan Papua bergumam pelan, seolah menunggu pengorbanan berikutnya. Harun tersenyum tipis, ambisinya kini lebih gelap dari malam itu sendiri. Jayapura di akhir tahun 1990-an adalah kota yang terbelah dua, di mana cahaya neon dari gedung-gedung pemerintah bertabrakan dengan kegelapan mistis hutan purba yang mengelilinginya. Mobil-mobil mewah melaju di jalan aspal baru, sementara di pinggiran, suku-suku asli masih menari di sekitar api unggun, memanggil roh leluhur dengan mantra yang bergema seperti guntur. Harun, yang kini telah naik pangkat menjadi komandan batalion di daerah terpencil di pegunungan Papua, tak bisa lepas dari mimpi malam itu, visi ibunya dengan tangan berlumur darah, bisikannya yang menusuk jiwa, darah untuk emas. Mimpi itu seperti benih busuk yang bertunas di hatinya, mendorongnya untuk mencari jalan yang telah lama ia ketahui dari cerita ibunya. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa haus yang tak terpuaskan. Gaji militernya terasa seperti debu dibandingkan mimpi kekayaan yang kini menghantuinya. "Aku harus melakukannya," gumamnya pada cermin di barak. Wajahnya yang tegas kini terlihat lebih gelap, seperti bayangan roh yang mulai merasukinya.
Rumor tentang pesugihan mulai beredar di antara prajurit-prajurit lokalnya yang kebanyakan berasal dari suku-suku pedalaman. Mereka berbisik di malam hari saat api unggun menyala redup di kamp militer tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya raya setelah bersekutu dengan kegelapan. "Kolonel, hati-hati dengan hutan itu," kata seorang sersan asli Papua, matanya melirik ke kegelapan di luar pagar kawat berduri. Ada Mbah Guntur, dukun suku yang hidup di belantara dekat kampung hantu. Desa itu bukan sembarang nama. Penduduknya sering hilang tanpa jejak, tubuh mereka ditemukan terkoyak seperti dimakan binatang buas, tapi tak ada jejak hewan. Mbah Guntur katanya bisa berbicara dengan roh hutan, memberikan kekayaan tapi minta bayaran mahal. Harun mendengarkan dengan hati berdegup kencang, ingatan masa kecilnya tentang ritual ibunya muncul kembali. Aroma dupa busuk, darah kambing yang mengalir, dan emas kecil yang muncul secara ajaib. Kampung hantu, ulangnya dalam hati, nama itu seperti panggilan dari mimpi buruknya. Ia tahu, ini adalah jalan yang ibunya maksud, jalan yang akan mengubah nasibnya, tapi juga mungkin menghancurkannya. Di malam purnama berikutnya, ketika bulan penuh menggantung di langit seperti mata raksasa yang mengawasi, Harun memutuskan untuk bertindak. Ia meninggalkan barak sendirian, mengendarai jeep militer ke arah hutan belantara yang gelap gulita. Angin malam membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti darah yang membusuk. Jalan setapak semakin sempit, dikelilingi pohon-pohon raksasa yang cabangnya seperti tangan-tangan yang meraih, dan suara binatang malam, jeritan monyet dan lolongan anjing liar, seolah memperingatkannya untuk berbalik. Tapi Harun tak mundur. Bayangan kemiskinan masa kecilnya, saudara-saudaranya yang mati kelaparan, dan mimpi buruk putrinya tentang bayangan hitam mendorongnya maju. Ia membawa persembahan. Seekor ayam hitam yang lehernya ia potong sendiri di pinggir jalan, darahnya hangat mengalir ke tangannya, mengingatkannya pada ritual ibunya. Ia juga menusuk jarinya dengan pisau, meneteskan darahnya ke tanah sambil bergumam, "Roh hutan, dengarlah aku." Tanah seolah menyerap darah itu dengan rakus, dan angin menderu lebih kencang, seperti tawa setan yang menyambut. Akhirnya, ia tiba di kampung hantu, sebuah desa kecil yang ditinggalkan. Rumah-rumah kayunya reot dan ditutupi lumut, seolah waktu berhenti di sana. Di tengah desa, di depan altar batu kuno yang diukir dengan simbol-simbol aneh, duduk Mbah Guntur. Dukun tua itu tampak seperti bagian dari hutan sendiri. Kulitnya keriput dan gelap seperti kulit kayu, ditutupi tato roh-roh berbentuk ular dan burung hantu yang seolah hidup dan bergerak di bawah cahaya bulan. Matanya merah seperti darah yang mendidih, dan saat Harun mendekat, ia tersenyum tanpa gigi. Suaranya serak seperti angin yang melewati gua. "Aku sudah menunggumu, anak dari dukun gunung," katanya, seolah tahu segalanya tentang Harun. "Ibumu pernah datang ke sini bertahun lalu, minta kekuatan, kini giliranmu." Harun terkejut tapi tak mundur. Ia meletakkan ayam hitam di depan dukun, dan Mbah Guntur mengangguk puas. Untuk kekayaan abadi, roh hutan haus darah segar. Jelas dukun itu, suaranya bergema seperti gema dari dunia lain. Bukan darah hewan, tapi manusia. Tumbal yang layak, jiwa yang tak bersalah, diberikan dengan tanganmu sendiri. Setiap korban akan membawa emas, tapi ingat, roh itu tak pernah puas. Mereka akan datang lagi dan lagi, sampai kau tak punya apa-apa lagi. Harun ragu sebentar, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Bayangan Siti dan anak-anaknya melintas di benaknya. Putranya yang sakit-sakitan, putrinya yang sering bermimpi buruk tentang bayangan hitam. Apa harganya terlalu mahal? Gumamnya dalam hati, tapi lalu ia ingat masa kecilnya. Rumah reyot yang bocor, saudara-saudaranya yang mati satu persatu, dan bisikan ibunya, darah untuk emas. Kemiskinan itu seperti monster yang lebih menakutkan daripada roh hutan manapun. "Aku setuju," katanya tegas. Suaranya gemetar tapi penuh tekad. Mbah Guntur tertawa pelan, suaranya seperti daun kering yang retak, lalu memulai ritual. Membakar dupa yang baunya lebih menyengat dari mayat busuk, sambil bergumam mantra yang membuat angin berputar di sekitar mereka. Harun merasakan dingin menusuk tulang, seolah roh-roh mulai merasukinya, dan di akhir ritual, dukun itu menusuk telapak tangan Harun dengan duri beracun,
mencampur darah mereka. Kesepakatan tersegel, bisik Mbah Guntur. Mulailah dengan yang kecil, tapi ingat, kegelapan akan tumbuh. Kembali ke barak, Harun mulai dengan kekejaman kecil yang disamarkan sebagai tugas militer. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan desa-desa terpencil dari pemberontak imajiner, tuduhan palsu yang ia ciptakan untuk membenarkan pembantaian. Korban pertama adalah seorang pemuda desa bernama Joko, yang dicurigai sebagai mata-mata hanya karena ia sering bertanya tentang tambang emas ilegal. Harun sendiri yang menyiksa dia di gudang rahasia di belakang barak, tempat yang lembab dan gelap. Bau amis darah lama menyelimuti udara. "Mengaku saja, kau pengkhianat!" bentak Harun sambil memukul perut Joko dengan tongkat besi. Suara tulang retak bergema seperti kayu patah. Pemuda itu menjerit kesakitan, darah mengalir dari mulutnya, tapi Harun tertawa, tawa dingin yang tak seperti dirinya, seolah roh hutan telah menguasai jiwanya. Ia terus memukul, mematahkan jari-jarinya satu persatu, sampai Joko tak lagi bernapas, tubuhnya hancur seperti boneka rusak. Malam itu, Harun dan anak buahnya membuang tubuh ke hutan belantara, di mana akar-akar pohon seolah meraih dan menelan mayat itu dengan rakus. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Di depan rumah sederhana Harun di Jayapura, ia menemukan kantong kecil berisi serpihan emas murni, berkilauan di bawah sinar matahari pagi. "Ini baru permulaan," gumamnya. Matanya berbinar seperti di mimpi malam itu. Kekayaan mulai mengalir deras seperti sungai banjir. Promosi mendadak ke pangkat lebih tinggi. Bisnis sampingan tambang ilegal yang tiba-tiba sukses, dan rumah mewah baru di pusat kota, lengkap dengan taman luas dan kolam renang. Siti, istrinya yang dulu polos, awalnya ketakutan saat Harun pulang dengan tangan berlumur darah. "Apa yang kau lakukan, Mas?" tanyanya gemetar, matanya penuh air mata. Tapi lambat laun, godaan kekayaan meracuni jiwanya seperti bisa lambat. Perhiasan emas yang melingkar di lehernya, mobil mewah yang mengkilap di garasi, dan gaun sutra yang membuatnya merasa seperti ratu. "Ini untuk anak-anak kita," bisik Harun padanya, membujuknya dengan ciuman dingin. Siti mengangguk ragu, tapi matanya mulai berbinar saat melihat cermin, melihat dirinya yang baru. Namun, horor mulai menyusup seperti kabut hitam yang tak terlihat. Setiap malam, dari hutan di belakang rumah mewah mereka, terdengar tangisan bayi yang pilu, meski tak ada bayi di sekitar. Suara itu seperti jeritan jiwa yang tak tenang, bergema di kegelapan dan membuat bulu kuduk merinding. Putri mereka, Lila, semakin sering terbangun berteriak histeris, tubuh kecilnya basah kuyup keringat. "Ada orang tanpa kepala, Papa. Dia mengintip dari jendela, matanya merah seperti api," ceritanya sambil menangis, jarinya menunjuk ke kegelapan luar. Harun mencoba menenangkannya, tapi dalam hati, ia tahu itu pertanda. Roh hutan mulai menagih lebih banyak, dan kesepakatan gelapnya baru saja dimulai. Di mimpi malamnya, ibunya muncul lagi, tersenyum dengan gigi hitam. "Lanjutkan, anakku." Darah untuk emas. Harun terbangun dengan senyum tipis, tapi kali ini ada ketakutan yang mulai merayap di relung hatinya yang paling dalam. Kegelapan telah merangkulnya dan tak ada jalan kembali. Kekayaan Harun kini melimpah ruah seperti sungai emas yang tak pernah kering, tapi setiap tetesnya terasa seperti darah yang menetes dari luka terbuka. Rumah mewahnya di pusat Jayapura berdiri megah, dikelilingi pagar besi tinggi yang dihiasi lampu-lampu kristal. Tapi di balik kemewahan itu, kegelapan dari kesepakatan dengan Mbah Guntur mulai merayap lebih dalam, seperti akar pohon beracun yang menembus tanah subur. Ingatan ritual malam purnama itu, darah ayam hitam yang mengalir, mantra dukun yang bergema, dan janji roh hutan untuk kekayaan abadi, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setiap pagi Harun bangun dengan senyum paksa, menghitung tumpukan uang dari bisnis tambang ilegalnya, tapi matanya yang dulu berbinar kini sering melirik ke bayangan sudut ruangan, seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat. "Ini semua untuk keluarga," bisiknya pada dirinya sendiri, mengulangi mantra yang sama seperti saat ia membujuk Siti. Tapi suaranya kini terdengar hampa, seperti gema dari gua kosong. Desa-desa sekitar Jayapura mulai kosong secara misterius. Rumah-rumah kayu ditinggalkan dengan pintu terbuka lebar, angin membawa bau amis yang tak wajar.
penduduk hilang satu persatu, diklaim oleh laporan resmi sebagai korban konflik bersenjata dengan pemberontak hantu yang tak pernah ada bukti nyatanya. Tapi Harun tahu kebenarannya, ia adalah dalang di balik semuanya, monster yang lahir dari ambisi gelap masa kecilnya. Malam demi malam, Harun mengatur operasi rahasia yang semakin brutal, menyamarkan kekejamannya di balik seragam militernya. Anak buahnya, yang dulu setia tapi kini ketakutan, menyeret korban-korban tak bersalah ke hutan belantara di bawah cahaya bulan pucat. Ini perintah atasan, bentak Harun pada mereka. Suaranya dingin seperti angin pegunungan, tapi di mata prajurit-prajurit itu, ia kini tampak seperti bayangan dari mimpi buruk mereka sendiri. Korban-korban itu beragam. Petani miskin yang kebetulan tahu terlalu banyak tentang tambang ilegal, pemuda-pemuda pemberani yang memprotes penjarahan tanah adat, bahkan anak-anak yatim yang tak punya siapapun untuk membela. Harun tak lagi ragu, setiap pengorbanan membawa hadiah. Kantong emas muncul secara ajaib di depan pintu, kontrak bisnis baru datang seperti hujan, dan promosi militer yang membuatnya semakin berkuasa. Tapi kekejaman mencapai puncaknya pada suatu malam badai yang mengguncang pegunungan ketika Harun memilih korban yang paling mengerikan, seorang ibu hamil dari desa tetangga yang dituduh sebagai penyihir karena ia sering berdoa di situs suci. Anak buahnya menyeretnya ke gudang rahasia yang sama dengan tempat penyiksaan Joko dulu, tempat yang kini berbau darah kering dan jeritan yang tersisa di dinding lembab. Di bawah cahaya lentera redup yang bergoyang seperti pendulum kematian, Harun berdiri di depan wanita itu, matanya berbinar ganas seperti mata harimau yang kelaparan. "Kau tahu mengapa kau di sini?" tanyanya pelan, suaranya seperti bisikan roh hutan. Wanita itu, yang perutnya membuncit dengan kehidupan baru, menangis terseduh, tangannya memeluk perutnya seolah melindungi bayi yang belum lahir. "Tolong, Pak, anak saya, ini anak pertama saya," ratapnya, air matanya bercampur keringat dingin. Tapi Harun tak tergoyahkan. Bayangan ibunya muncul di benaknya, tersenyum dengan gigi hitam. "Darah untuk emas anakku, tumbal yang layak." Dengan pisau ritual yang ia dapat dari Mbah Guntur, bilahnya berukir simbol ular melingkar. Harun memotong perutnya hidup-hidup, darah menyembur seperti air mancur hitam yang panas dan lengket, membasahi tangannya dan lantai gudang. Jeritan wanita itu bergema menusuk, seperti jeritan roh yang terbangun dari tidur abadi. Dan Harun merasakan getaran aneh di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang hidup merayap di dalam kulitnya, memasuki pori-pori dan mengalir ke nadinya. Bayi di dalam perut itu bergerak lemah untuk terakhir kalinya, sebelum semuanya hening. Tubuhnya dibuang ke hutan, di mana akar-akar pohon seolah bangun dan menelan mayat itu dengan rakus. Tanah menyerap darah seperti spons haus. Keesokan harinya, kekayaan baru datang. Sebuah tambang emas ilegal yang tiba-tiba ditemukan di wilayahnya, menghasilkan ribuan gram per hari. Tapi Mbah Guntur tak membiarkan Harun lupa akan harga yang harus dibayar. Suatu sore yang mendung, Harun kembali ke kampung hantu. Jeepnya melaju melalui jalan berlumpur, yang seolah menolak kehadirannya. Dukun tua itu duduk di altar batu yang sama. Matanya merah semakin menyala seperti bara api yang tak padam. "Roh tak pernah puas, Kolonel," peringatkannya dengan suara serak yang bergema seperti angin di gua dalam. "Mereka haus darah segar, tapi jiwa yang kau berikan semakin kuat menarikmu ke kegelapan. Jika tumbal kurang, mereka akan datang padamu, merayap di mimpi, menyentuh keluargamu." Harun tertawa paksa, tapi dalam hati ia merasakan dingin menusuk, mengingat tangisan bayi dari hutan yang kini semakin sering terdengar bahkan di siang hari. "Aku kuat," jawabnya tegas, tapi saat ia pergi, angin membawa bisikan samar. Nama-nama korban yang ia bunuh, seperti daftar hutang yang tak terbayar. Horor semakin nyata, merembes ke kehidupan sehari-hari seperti racun lambat yang tak terlihat. Siti, yang dulu tergoda oleh perhiasan dan mobil mewah, kini sering terbangun di malam hari dengan jeritan tertahan. Ia mulai melihat penampakan, bayangan hitam di cermin kamar mandi, yang saat ia cuci muka, berubah menjadi wajah korban yang membusuk, mata kosong yang menatapnya dengan tuduhan, senyum retak yang meneteskan darah hitam. "Siapa kau?" bisik Siti pada cermin, tangannya gemetar. Tapi bayangan itu hanya tertawa pelan,
Suaranya seperti gelembung darah yang pecah. Saat mandi, ia merasakan tangan dingin menyentuh punggungnya, tapi saat berbalik, tak ada siapapun, hanya air yang berubah merah sejenak, seperti darah yang mengalir dari keran. Harun sendiri diganggu mimpi yang semakin mengerikan. Ia dikubur hidup-hidup oleh tangan-tangan mayat yang muncul dari tanah, jari-jari busuk yang mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah sambil berbisik, "Gabunglah dengan kami." Ia terbangun dengan napas tersengal, dada terasa sesak seperti tertimbun tanah basah, dan di bantalnya sering ada noda merah samar yang tak ia ketahui asalnya. Anak putranya Andi semakin sakit parah, tubuh kecilnya semakin kurus seperti ranting kering. Batuknya kini disertai darah kecil-kecilan, bercak merah yang menodai bantal seperti tanda kutukan keluarga yang Harun ingat dari ayahnya dulu. "Papa, sakit sekali," rengek Andi. Matanya sayu tapi penuh ketakutan. Seperti Putri Lila yang masih sering bermimpi tentang orang tanpa kepala. Harun mengabaikannya, sibuk membangun kerajaan kekayaannya, membeli tanah lebih banyak, merekrut lebih banyak anak buah untuk operasi malam. "Dokter akan menyembuhkanmu," katanya singkat. Tapi dalam hati, ia tahu ini pertanda roh hutan mulai menagih dari keluarganya sendiri, seperti yang diperingatkan Mbah Guntur. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Jayapura seperti air mata para dewa yang marah, badai mengguncang rumah mewah mereka dengan angin yang menderu seperti jeritan ribuan jiwa. Petir menyambar langit, menerangi kegelapan sesaat, dan di tengah gemuruh itu, pintu depan rumah berderit terbuka sendiri, seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Angin dingin menyusup masuk, membawa bau amis darah dan tanah basah. Siti terbangun lebih dulu, tubuhnya gemetar di ranjang. "Harun, ada yang masuk," bisiknya panik. Harun bangun dengan pistol di tangan, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Di lantai marmer yang dingin, ada jejak kaki basah berlumur darah, seolah seseorang atau sesuatu baru saja berjalan dari hutan ke rumah mereka. Jejak itu menuju koridor gelap, melewati ruang tamu mewah, dan langsung ke kamar tidur anak-anak. Harun menyusuri jejak itu pelan, setiap langkahnya terasa berat seperti berjalan di lumpur, pistolnya gemetar di tangan. Udara semakin dingin, napasnya membentuk kabut putih, dan dari kegelapan, angin berbisik nama-nama korban. "Joko, ibu hamil, kembalikan jiwa kami." Harun membuka pintu kamar anak-anak, tapi tak menemukan siapapun. Jejak kaki berhenti tiba-tiba di depan ranjang Lila yang sedang tidur gelisah, dan di dinding tertulis dengan darah segar, "Giliranmu berikutnya." Harun mundur, wajahnya pucat seperti mayat, menyadari bahwa bayangan yang mengintai kini tak lagi di hutan. Ia telah masuk ke rumahnya, ke jiwanya, dan tak ada tempat bersembunyi lagi. Kegelapan dari masa kecilnya, yang ia pikir bisa ia kendalikan, kini bangun sepenuhnya, siap menelan segalanya. Rumor mulai menyebar seperti kabut pagi yang menyelimuti Jayapura, merembes dari desa-desa kosong yang ditinggalkan seperti makam terbuka. Hilangnya penduduk yang semakin sering, korban konflik bersenjata yang tak pernah ada bukti nyatanya, kini menjadi bisik-bisik di pasar-pasar tradisional dan barak militer. "Hantu hutan bangun," kata para tetua suku sambil meludah ke tanah untuk mengusir sial. Darah mereka memanggil balas dendam. Harun, yang kekayaannya kini seperti kerajaan emas yang rapuh, mulai merasakan jaring misteri itu menjeratnya lebih ketat. Setiap malam, ia melirik bayangan di sudut rumah mewahnya, mengingat jejak kaki berlumur darah dari malam hujan deras di bab sebelumnya dan tulisan darah di dinding. "Giliranmu berikutnya." Paranoia meracuni pikirannya seperti bisa lambat, membuatnya tidur dengan pistol di bawah bantal, mata terbuka lebar menatap kegelapan yang seolah hidup. Seorang wartawan lokal bernama Rahman, yang selamat dari penyergapan misterius di pinggir hutan, di mana pelurunya meleset seperti diarahkan oleh tangan tak terlihat, mulai menyelidiki dengan tekad baja. Ia adalah pria kurus dengan mata tajam seperti elang, yang pernah kehilangan saudaranya dalam pembersihan desa yang Harun perintahkan. Rahman menyusup ke hutan belantara, mengikuti jejak darah kering yang mengarah ke gudang rahasia Harun, tempat penyiksaan yang berbau amis dan jeritan lama.
Di sana, ia menemukan bukti mengerikan. Foto-foto Polaroid yang disembunyikan di kotak besi berkarat menunjukkan mayat-mayat korban dengan luka aneh, daging terkoyak seperti digigit binatang buas, tapi dengan bekas gigi manusia yang jelas, gigitan dalam yang seolah penuh amarah roh. Ada foto ibu hamil itu, perutnya terbuka lebar seperti buah busuk yang dibelah, dan darahnya membentuk pola simbol kuno seperti tato Mbah Guntur. Ini bukan perang, gumam Rahman pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar memegang foto-foto itu. Ini pengorbanan setan. Ia mulai menulis laporan rahasia, mengirimkan salinan ke Surat Kabar Nasional, berharap membongkar jaring kegelapan yang Harun tenun sejak kesepakatan malam purnama itu. Harun, yang semakin paranoid seperti binatang terpojok, mendengar rumor tentang wartawan itu dari anak buahnya yang setia. Dia tahu terlalu banyak, Kolonel, bisik seorang letnan di malam gelap, matanya melirik ke hutan yang bergumam. Harun, dengan mata berbinar ganas seperti di mimpi ibunya, memerintahkan pembunuhan tanpa ragu. Malam itu, di tepi sungai yang mengamuk seperti naga marah, anak buahnya menyeret Rahman yang terikat, mulutnya disumpal kain berlumur darah. "Kau seharusnya tak ikut campur," bentak Harun, yang datang sendiri untuk memastikan tangannya memegang batu besar yang dingin. Mereka mengikat batu ke kaki Rahman, mendorongnya ke air hitam yang dalam. Jeritannya tertelan gelegak sungai. Tubuhnya tenggelam seperti batu karam, tapi saat Harun pergi, angin membawa bisikan samar. "Kembalikan! Kembalikan!" Seolah roh hutan menandai hutang baru. Tapi misteri semakin dalam, seperti akar pohon yang menembus bumi neraka. Anak buah Harun mulai gila satu persatu, korban dari kegelapan yang mereka bantu ciptakan. Seorang sersan veteran yang pernah memukul korban dengan tongkat besi di gudang rahasia, kini sering terbangun berteriak di barak, mata liar seperti binatang ketakutan. "Hantu desa haus darah," jeritnya di malam hujan. Sebelum memotong lehernya sendiri dengan pisau militer, darah menyembur seperti air mancur hitam, membasahi lantai kayu yang seolah menyerapnya dengan rakus. Tubuhnya roboh, tapi matanya tetap terbuka, menatap kegelapan seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Yang lain mengalami nasib serupa, prajurit yang bunuh diri dengan menembak kepalanya sambil bergumam nama-nama korban. Yang lain hilang di hutan, tubuh mereka ditemukan tergantung di pohon dengan tali akar yang seolah hidup. Harun mencoba mengabaikannya, tapi dalam hati ia tahu ini balas dendam roh, peringatan dari Mbah Guntur bahwa roh tak pernah puas. Siti, yang semakin ketakutan seperti burung dalam sangkar emas, tak tahan lagi dengan horor yang merembes ke rumah mereka. Bayangan hitam di cermin, tangisan bayi dari hutan, dan mimpi buruk anak-anaknya tentang orang tanpa kepala kini semakin sering. Suatu malam saat Harun pergi, ia mengemasi tas dengan tangan gemetar, membangunkan Andi dan Lila yang tidur gelisah. "Kita harus pergi, Nak," bisiknya, suaranya pecah seperti gelas retak. Tapi Harun kembali lebih cepat, matanya penuh amarah seperti roh yang merasuki. Ia mengurung Siti di kamar, mengunci pintu dengan gembok besi, dan untuk pertama kalinya, mengaku segalanya. Pesugihan dengan Mbah Guntur, pengorbanan darah untuk emas, dan kutukan yang lahir dari ambisi gelap masa kecilnya. "Ini semua untuk kita, Siti," katanya, suaranya serak seperti dukun tua. "Darah untuk emas, seperti yang ibuku ajarkan." Siti menangis terseduh, terjebak dalam kemewahan yang kini terasa seperti penjara berhantu, tapi godaan perhiasan dan keamanan palsu membuatnya memilih diam. Mata hijau indahnya kini redup seperti daun layu. Horor eskalasi seperti badai yang mendekat, merembes ke setiap sudut rumah mewah mereka. Barang-barang bergerak sendiri di malam hari, kursi bergeser dengan suara gesekan seperti tulang retak, lampu menyala dan padam seperti napas setan, dan gelas pecah tanpa sebab, pecahannya berbentuk wajah korban yang menyeringai. Darah mulai merembes dari dinding seperti air mata hitam, mengalir pelan membasahi lantai marmer, baunya busuk seperti mayat lama. Harun yang semakin lemah berkonsultasi lagi dengan Mbah Guntur di kampung hantu yang semakin angker.
Jeepnya melaju melalui hutan yang seolah hidup, cabang pohon meraih seperti tangan mayat. Dukun tua itu duduk di altar batu, tapi kini tubuhnya kurus seperti kerangka, matanya menyala merah seperti api neraka. Roh sudah masuk ke tubuhmu, anak dukun gunung. Tertawanya gila, suaranya bergema seperti ribuan bisikan. Mereka ingin pulang. Hutang darahmu terlalu besar. Mereka akan ambil semuanya. Harun mundur, tapi malam itu di rumah ia berdiri di depan cermin retak yang seolah retak sendiri. Di balik kaca yang pecah, wajah ibunya muncul dari kegelapan, mata kosong seperti lubang hitam, mulut menganga penuh cacing yang merayap. "Waktunya bayar, anakku," bisiknya, suaranya seperti angin menderu. Harun muntah hebat, tapi yang keluar bukan makanan. Hanya darah hitam pekat yang berbau busuk seperti lumpur beracun, mengalir ke wastafel seperti sungai neraka. Klimaks datang di malam badai hebat yang mengguncang Papua seperti amarah dewa kuno. Petir menyambar langit seperti cambuk setan, hujan deras seperti darah yang turun dari surga hitam. Harun dan Siti terbangun oleh suara ribuan bisikan dari hutan, memanggil nama mereka seperti mantra kematian. "Harun, Siti, kembalikan jiwa kami." Angin menderu memecah jendela, dan suara tangisan bayi bercampur jeritan korban bergema di rumah. Mereka berlari ke kamar anak-anak, tapi Andi dan Lila telah menghilang, hanya meninggalkan noda darah segar di tempat tidur, membentuk pola simbol pesugihan. "Anakku!" jerit Siti, tapi Harun tahu ini akhir. Ia meraih pistol, berlari ke hutan yang mengamuk. Hujan membasahi tubuhnya seperti air baptis neraka. Di sana di kampung hantu, apa yang ditemukannya adalah horor terbesar. Mayat-mayat korban bangkit dari tanah basah. Kulit mereka busuk dan berlumur lumpur, mata bercahaya merah seperti bara roh hutan. Mereka merayap mendekat, tangan busuk mencengkeram, menyeret Harun ke altar pesugihan. Mbah Guntur sudah mati di sana, tubuhnya dimakan binatang liar, tulangnya berserakan seperti puing ritual gagal, tapi suaranya masih bergema dari kegelapan. "Bayar hutangmu, kolonel, darah untuk emas." Sementara itu, di rumah, Siti dikelilingi hantu penduduk desa, wanita hamil dengan perut terbuka lebar, darah mengalir seperti sungai, pemuda dengan tulang patah yang retak seperti kayu kering, dan anak-anak yatim dengan mata kosong yang menuduh. Mereka merayap mendekat dari kegelapan, tangan dingin seperti es menyentuh kulitnya, napas busuk mereka menusuk hidung. "Kau tahu semuanya," bisik wanita hamil itu, tangannya meraih perut Siti. Siti berteriak, tapi tak ada yang mendengar di tengah badai. Harun kembali ke rumah, tapi tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Roh-roh itu menguasai, matanya merah seperti Mbah Guntur, gerakannya kaku seperti mayat hidup. Ia meraih pisau ritual, memaksa tangannya sendiri menusuk dada, darah menyembur dari mulutnya, hitam dan kental seperti lumpur beracun yang membara. "Tidak, tidak," jerit Harun, tapi roh tertawa melalui suaranya. Siti mencoba lari, tapi roh memasuki tubuhnya juga, memaksa dia muntah darah tak henti, mata melotot penuh teror seperti mimpi buruk Lila. Mereka berdua roboh di lantai, tubuh bergelimpangan dalam genangan darah yang semakin luas. Napas terakhir mereka seperti bisikan roh, darah untuk emas. Pagi harinya, badai reda dan rumah mewah itu ditemukan kosong oleh penduduk desa yang berani mendekat. Hanya genangan darah kering yang membentuk wajah-wajah korban, tersenyum retak seperti cermin pecah. Anak-anak mereka tak pernah ditemukan, seolah ditelan hutan. Jayapura kembali tenang, mobil mewah melaju lagi di jalan, tapi di lereng pegunungan yang hijau menyala, hutan masih berbisik pelan. Darah untuk emas, selamanya. Ambisi gelap Harun, yang lahir dari kemiskinan dan kutukan keluarga, kini menjadi legenda, peringatan bahwa kegelapan tak pernah puas, dan hutang darah selalu dibayar dengan jiwa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya selaku admin cerita hikmah memohon maaf atas sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun penyampaian yang salah dan menyinggung. Saya mohon untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang lainnya. Kita berjumpa di video berikutnya.